Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang taubat adalah salah satu hal yang harus dilakukan bagi seorang muslim yang kemudian mau tidak mau, detik demi detik, menit demi menit, pasti tidak luput dari kesalahan. Karena yang namanya manusia, hakikat manusia senantiasa melakukan kesalahan. Tapi tidak ada manusia yang kemudian luput dari kesalahan, dan manusia terbaik adalah yang kemudian dia segera untuk kembali ke jalan yang benar dan bertobat atas beberapa kesalahan yang ia lakukan. Para ulama menjelaskan bahwa tobat terbagi menjadi dua. Ada taubat yang sifatnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada taubat yang sifatnya berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. Jadi ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan sama manusia. Terkait dengan taubat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil contoh, kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka tobatnya itu adalah tobat yang dilakukan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah, karena Allah memiliki sifat Maha Ghafur atau Maha Pengampun. Tetapi cerita lain ketika misalkan tobat yang menyangkut hubungan kita dengan hakul adami atau hubungan kita dengan manusia, maka kita tidak cukup bertobat hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan dalam sebuah hadis, dulu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dan kemudian memunculkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, apakah engkau tahu siapakah orang yang rugi? Kemudian para sahabat sentak menjawab, wahai Rasul, orang yang rugi adalah orang yang tidak memiliki dirham. Orang yang rugi adalah orang yang berniaga, berdagang, kemudian tidak memiliki keuntungan, maka dia rugi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak. Orang yang rugi adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolati wa zakatin wa siyami. Orang yang rugi, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang nanti di hari-akhir nanti dia datang membawa pahala sholatnya, dia datang membawa pahala puasanya, dia datang membawa pahala zakatnya. Tetapi dengan pahala yang begitu sangat menggunung itu tidak mampu membawanya atau mengantarkannya dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya, nanti pada saat di hari akhir nanti ternyata banyak orang yang menggugatnya. Banyak orang yang datang kepada malaikat kemudian bertanya, wahai malaikat, aku tidak ridho orang ini masuk surga, karena dulu ketika di dunianya pernah menzalimiku, pernah memfitnahku, pernah menggibahku, pernah menyakiti hatiku, pernah mengambil uangku dan lain-lain. Sehingga banyak orang yang menggugat orang ini dan tidak ridho dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian pada akhirnya Allah memutuskan lewat malaikat, sudah, dalam hadisnya dijelaskan, ambil semua kebaikannya, ambil semua pahala kebaikannya, timpakan kepada orang yang pernah didoliminya. Jadi yang tadinya membawa pahala kebaikan, pada akhirnya malah membawa pahala keburukan. Ya, jadi pahala kebaikannya ditimpakan pada orang-orang yang pernah didoliminya, dan orang-orang yang didoliminya pun tetap masih memberikan gugatan, artinya ini masih kurang malaikat. Ya, kemudian malaikat lewat izin Allah, ya sudah, keburukan yang kalian punya timpakan pada orang yang pernah didolimi atau orang yang pernah mendolimi kalian. Jadi transfer pahala kebaikannya ditransfer pada orang yang pernah didolimi ketika di dunia. Ya, orang-orang yang pernah didoliminya, keburukannya ditimpakan kepada orang yang pernah mendolimi ketika di dunianya. Hingga akhirnya faturiha finnar, dia ditendang dan kemudian dimasukkan ke neraka. Yang tadinya mau surga dan pada akhirnya malah masuk neraka. Rugi, ya, sangat-sangat rugi. Ya, yang tadinya pahala kebaikannya, sehingga ukuran surga atau neraka itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita berpikir kita yang paling soleh. Jangan sampai kita berpikir kita yang paling benar-benar yakin surga itu adalah milik kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Allah lah yang kemudian menentukan. Bisa jadi ada orang yang pernah didolimi, disakiti oleh kita. Cepat-cepatlah minta maaf dan minta ampun. Karena taubat tadi yang kedua urusannya dengan hakul adami atau dengan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, supaya tidak ada orang yang dizolimi oleh akibat dari perbuatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi ahlus surga, ya, menjadi para penghuni surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi